Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain dari Teknik Mesin Universitas Nusa Putra. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari mata kuliah pneumatik dan hidrolik. Nah, yang akan kita bahas dari mata kuliah ini adalah aktuator dan sirkuit hidrolik. Di mana aktuator adalah suatu alat atau peralatan mekanis untuk dapat menggerakkan dan mengontrol suatu mekanisme di dalam suatu sistem hidrolik. Nah, aktuator ini dapat diaktifkan oleh lengan mekanik yang umumnya digerakkan oleh jenis motor listrik, dapat dikendalikan melalui pengontrol dengan cara mengendalikannya lewat valve maupun pengontrol secara otomatis yang diprogram oleh microcontroller. Nah, aktuator hidrolik di sini merupakan sistem hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan beban. Nah, aktuator mengubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik. Nah, tenaganya bisa linear maupun putar. Kemudian menurut tipe gerakannya, aktuator hidrolik di sini dibagi ada dalam 3 jenis. Yang pertama silinder hidrolik. Nah, itu geraknya untuk linear. Kemudian motor hidrolik untuk gerakan putar kontinu. Kemudian aktuator putar hidrolik untuk gerakan melingkar dengan sudut putar yang terbatas. Nah, adapun klasifikasi aktuator hidrolik, ada aktuator linear, menghasilkan tenaga gerak lurus. Kemudian aktuator rotari menghasilkan gerak putaran atau penggerak berputar. Aktuator linear hidrolik di sini bisa juga disebut silinder hidrolik. Merupakan tipe linear aktuator yang umum. Nah, sering juga disebut sebagai ram, jack, dan stroker. Nah, kemudian ada konstruksi aktuator hidrolik di sini. Nah, berikut saya lampirkan gambar yang bisa dilihat. Yang atasnya itu ada base mount, kemudian base point, kemudian ada piston nutnya, terus ada piston seal, kemudian ada o-ring, ada rod seal, ada rod wiper, kemudian shaft pistonnya, dan rod mount yang bawah. Nah, bisa dilihat dari gambar yang dilampirkan. Kemudian tipe dari hidrolik silinder. Nah, ada yang single, ada yang double. Nah, kita bahas yang single terlebih dahulu. Nah, jenis silinder yang memberikan yang memberikan tenaga hanya untuk dalam satu arah. Nah, tekanan oli hanya bekerja pada satu sisi piston di dalam silindernya. Nah, piston dan rod terdorong keluar dari housing untuk menggerakkan beban. Aliran oli di sini yang diarahkan kembali ke tangki hidrolik. Nah, karena adanya berat dari beban itu sendiri atau dilengkapi dengan spring. Single acting silinder ini menggunakan tekanan oli dari satu silinder
ke sisi silinder menyediakan gaya hanya satu arah. Nah, single acting memendek karena berat beban atau gaya tekan spring dapat dilihat dari gambar yang saya lampirkan di sini. Kemudian double acting cylinder. Nah, double acting cylinder adalah aktuator yang mempunyai tenaga dalam dua arah. Nah, oli di sini yang bertekanan masuk pada salah satu sisi untuk mengeluarkan silinder rod pada sisi yang lainnya. Nah, kemudian untuk memasukkan silinder rod seperti alat kerja fluida atau oli dari sisi yang berlawanan diarahkan kembali ke tangki. Berikut ada gambar yang dilampirkan dari double acting cylinder. Nah, double acting cylinder menyediakan gaya dan gerak pada masing-masing arah. Kemudian selanjutnya ada sirkuit atau diagram hidrolik. Nah, sistem hidrolik, sirkuit dan atau diagramnya adalah diagram yang digunakan sebagai acuan untuk mendesain atau merancang suatu rangkaian sesuai dengan yang kita kehendaki bila telah tersedia komponen-komponen sistem hidrolik. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang rangkaian hidrolik adalah yang pertama, tujuan penggunaan rangkaiannya, yang kedua ketersediaan komponen, yang ketiga konduktor dan konektor yang digunakan jenis apa, kemudian tekanan kerja sistem hidrolik berapa, kemudian prosedurnya. Nah, ada prosedur diagram hidrolik. Salah satunya membuat diagram rangkaian biasanya dengan membuat tata letak komponen dengan urutan berikut. Yang pertama ada aktuator diletakkan pada gambar yang paling atas. Kemudian unit pengatur diletakkan di bawah. Yang ketiga, unit tenaga diletakkan pada bagian paling bawah. Terus yang keempat, setelah simbol-simbol komponen lengkap dalam layout, barulah gambar dari garis-garis sesuai dengan macam konduktor yang digunakan. Nah, kemudian selanjutnya ada simbol-simbol sirkuit atau diagram hidrolik. Nah, berikut saya lampirkan dari gambarnya. Mungkin cukup sekian dari saya yang diketahui. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.